Selanjutnya pemirsa, kita akan mengupdate informasi dengan rekan Taufik Hidayat di lokasi TKP kawasan bekas ledakan amunisi. Taufik, selamat siang. Apakah olah TKP sudah dilangsungkan di sana? Silakan informasinya. Baik, bisa disampaikan bahwa baru saja sekitar 2 menit yang lalu petugas Jihandak dan Jibom dari Brimob Polda Jawa Barat dari Jihandak TNI telah keluar dari lokasi ledakan pemusnahan amunisi yang ada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong. Diduga kuat mereka telah melakukan identifikasi dan investigasi yang telah disampaikan oleh petinggi TNI bahwa memang kasus ini dalam tahap investigasi untuk mengetahui penyebab pasti ledakan yang menyebabkan 13 korban meninggal dunia. Di antara 13 tersebut ada 9 warga sipil dan 4 orang personil TNI, sehingga memang perlu sangat teliti untuk melakukan investigasi di lapangan. Dan untuk awak media dan warga sipil saat ini hanya diperbolehkan hingga berdiri di radius 300 meter saja dari lokasi ledakan, sehingga kami tidak dapat masuk ke pelataran atau ke sebuah ladang yang digunakan untuk pemusnahan amunisi yang memang sudah kadaluarsa tersebut. Dan tadi juga ada dari Pangdam 3 Siliwangi juga Kapolda Jabar ikut meninjau proses identifikasi dan investigasi yang dilakukan aparat gabungan, sehingga nanti untuk hasilnya pun akan ditunggu apakah memang memerlukan waktu lama atau memerlukan waktu sebentar, karena memang ada 9 warga sipil tersebut yang boleh masuk dan menjadi korban. Itu artinya ada hal-hal yang perlu disampaikan penyebab pasti bagaimana warga sipil bisa masuk ke area terlarang tersebut. Demikian. Taufik, saya ingin konfirmasi kembali bahwa kegiatan ini sudah berlangsung hampir setiap tahun begitu ya. Tapi kemudian bagaimana warga sipil bisa mendapatkan akses dan siapa yang memberikan akses itu ke lokasi yang berbahaya seperti tempat ledakan kemarin? Baik, untuk keterangan dari salah satu korban selamat, tadi pagi saya bercerita dengan salah satu korban selamat bernama Jas. Memang dia menuturkan bahwa dirinya dan kawan-kawannya tengah bekerja untuk membantu proses pemusnahan amunisi kadaluarsa yang memang kerap dilakukan 1 tahun sekali, bahkan kadang juga 1 tahun 2 kali, yang memang lokasinya selalu digunakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong. Nah, untuk 8 orang kawan dari korban selamat ini memang merupakan warga sipil yang kerap diminta bantuannya atau tenaganya untuk memenuhi segala kebutuhan di tenda seperti makan minum personil, kemudian kebutuhan lain, termasuk membuat sumur untuk memendam atau menyimpan amunisi-amunisi yang akan diledakkan. Sehingga memang untuk warga di Cibalong ini sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, bahkan proses pemusnahan atau peledakannya pun terlihat hingga oleh para nelayan di sekitaran bibir pantai Cijeruk, kemudian Solo, bahkan yang lainnya. Demikian. Taufik, saya ingin kembali mendapatkan konfirmasi. Apakah 8 orang warga sipil ini adalah mereka yang memang bekerja untuk membantu TNI untuk pemusnahan amunisi kadaluarsa ini, atau kemudian warga sipil yang kabarnya datang untuk sengaja mengumpulkan residu atau bekas-bekas amunisi ini yang katanya bisa dijual juga ini? Ada konfirmasi apa soal ini? Baik, untuk versi dari korban selamat, memang untuk versi dari korban selamat bahwa mengaku bahwa yang menjadi korban ledakan ini merupakan para warga yang diminta untuk membantu atau bekerja di lokasi tersebut. Dan ada versi lain juga yang memang menyebut
pasca ledakan tersebut, sisa-sisa puing, tembaga, logam, dan lain-lain memang kerap dipunguti oleh warga yang kerap agar bisa menjual hasil, kalau jika di wilayah Garuda, menjual hasil rongsok ledakan tersebut. Dan untuk yang versi dari korban selamat menyatakan bahwa yang kawan-kawan yang meninggal ini adalah warga sipil yang diminta bantuannya untuk bekerja oleh aparat TNI di lokasi tersebut. Ya.